Oke, selamat datang di Manusia Tanya. Kalian bisa tanyain apa aja seputar desain grafis atau seputar Adobe Illustrator. Ya, bakal kita bahas satu persatu di video kali ini, teman-teman. Jadi, buat kalian yang mau belajar Illustrator, simak video sampai habis dan jangan lupa subscribe channelnya. Seperti yang ada di judulnya, kita bakal langsung mengenal tentang Adobe Illustrator, teman-teman. Apa sih Adobe Illustrator itu, teman-teman? Adobe Illustrator itu adalah aplikasi untuk membuat karya berupa vektor, bukan bitmap ya, vektor yang bisa digunakan untuk membuat logo, ilustrasi, icon kayak gitu ya teman, aset digital yang bisa dibuat ya. Untuk membuat aset digital yang bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar gitu, atau biasa dijual di pasaran online gitu ya, atau website-website penyedia untuk aset digital itu bisa biasanya berbayar kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen menjual aset digital dari hasil karya kalian di Adobe Illustrator, kalian bisa langsung dipelajari terlebih dahulu dasar-dasarnya. Apa bedanya Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop, teman-teman? Kalau misal Adobe Illustrator itu biasa digunakan untuk membuat desain-desain ya, ilustrasi itu ya. Yang biasanya kalau misal, dan ini basicnya vektor ya teman-teman. Aplikasi AI ini teman-teman, aplikasi Adobe Illustrator ini adalah aplikasi berbasis vektor teman-teman. Jadi ketika kalian zoom filenya sampai zoom berapa kali pun itu nggak bakal pecah, karena biasanya main vektor teman-teman, vektor buat desain-desain yang aset yang memang resolusinya tinggi seperti itu. Tapi kalau misal kayak Adobe Photoshop itu biasanya basicnya Adobe Photoshop itu adalah basicnya bitmap teman-teman. Jadi kalau misal kalian zoom untuk workspace yang kalian gunain di Adobe Photoshop, biasanya bakal pecah ya teman-teman. Jadi resolusinya terbatas teman-teman. Terus kenapa sih harus gunain Illustrator teman-teman? Karena apa? Illustrator itu adalah salah satu aplikasi yang memang sudah mendunia teman-teman ya, yang digunain perusahaan-perusahaan besar ya. Mungkin kalau misal kalian punya rezeki bisa dapat proyek-proyek dari luar negeri, itu biasanya mereka gunain yang namanya Adobe Illustrator. Apalagi yang misalnya kita standarnya udah dunia nih teman-teman. Jadi itu penting banget buat kalian untuk belajar Illustrator, terutama buat kalian yang pengen fokus mempelajari tentang desain grafis. Oke, singkat saja teman-teman pengalaman dari aku. Langsung aja kita pelajari untuk step awalnya, tampilan dari Illustrator itu seperti ini ya teman-teman. Tampilan awal Adobe Illustrator, aku gunain Adobe Illustrator versi Cloud Creative ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalian bisa gunain versi manapun. Kalau misalnya kita gunain versi yang CC teman-teman, itu kemungkinan sama ya teman-teman, terusnya udah sama gitu. Oke, langsung kita buka new file ya. New filenya kita tampilan awal di file new file yang bakal kita gunain untuk desainnya. Itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini buat ukuran artboard itu adalah lembar kerja yang bakal kita gunain. Kayak misal kita pengen desain untuk kita cetak di ukuran A4 misalnya gitu ya, kita gunain aja ukuran A4, kita gunain di bagian print seperti ini gitu ya. Ada A4, ada A3 atau B4, B5 gitu ya. Customisasinya ada segini teman-teman. Jadi buat teman-teman kalian yang pengen buat ukuran custom, itu bisa juga kalian bisa di sini ya. Tinggal di sini aja di width-nya berapa, di height-nya berapa, kalian bisa tentuin di sini. Aku contohin di ukuran yang sama ya, 1:1 di 1080. Aku gunain ukurannya pakai point. Kalian bisa gunain untuk pixel atau mungkin untuk sentimeter ya. Kalau misalnya kalian pengen buat desain misalnya kayak spanduk atau desain apalah kayak gitu, biasanya gunain meter juga bisa ya. Nanti pakai 2,5 meter atau 1,1 meter gitu bisa banget. Atau sentimeter juga bisa. Tapi di sini aku pengen buat aset digital, jadi aku gunain untuk paint, sehingga kalau pixel terlalu kecil menurutnya. Jadi teman-teman kalau misal nyamannya seperti apa sih, tergantung dari kalian. Aku gunain point ya. Point, terus jumlah artboard di sini ya teman-teman ya, jumlah lembar kerja yang bakal kita gunain itu seberapa. Kalau kita punya cuma satu, ya udah sih satu aja. Di sini sebenarnya kita bisa milih ya, kita mau desainnya itu landscape ya, atau portrait, berdiri atau tidur kayak gitu teman-teman ya, portrait atau landscape. Terus ini color mode ya teman-teman. Color mode-nya kalian bisa gunain RGB untuk warna-warna yang cerah, warna-warna yang banyak banget, biasanya gunain RGB. Tapi kalau misalnya kalian pengen desain itu buat dicetak kayak gitu ya, itu biasanya bisa digunain di CMYK ya, biar warnanya nggak terlalu turun. Terus raster effect-nya teman-teman kalian bisa gunain screen-nya ya teman-teman ya, bisa gunain screen aja. Atau misalnya kalau kalian punya laptop atau punya perangkat yang lebih tinggi speknya kayak gitu ya, teman-teman bisa gunain di high atau di medium. Tapi aku gunain di sini di screen di 72 ppi. Baby mode-nya di default aja teman.
Oke, kalau udah di setting di sini, ukurannya udah oke, tinggal di create aja. Nah, oke. Ini artboard ya, yang warna putih ini adalah namanya artboard. Kalau misal kalian pengen lihat nih artboardnya di mana, itu bisa langsung di sini ya teman-teman ya. Ini buat nambahin artboard yang sini ya. Artboard 1 bentuknya seperti ini. Kita bakal buat artboard yang lain kalau misalnya kita pengen buat artboard yang baru. Di sini juga ada layer ya teman-teman ya. Layer artboard tadi di sini ya teman-teman ya. Kita lembar kerja artboard bisa kita lihat sini. Yang namanya adalah lembar 1. Kalau misal kita pengen buat artboard yang lain dengan warna ya, dengan ukuran yang sama, tinggal aja di sini artboard. Ini aja lembar. Terus kalau misal kalian di artboard 1 nih, gitu ya, artboard 1, kalian di sini juga ada layer ya teman-teman ya. Tapi cenderung biasanya kalau misal mau layer-layeran kayak gitu, biasanya buat yang udah nanti kita bahas langsung di layer-layer yang bakal kita gunain. Tapi untuk di sini kita bakal pengenalan tentang dasar-dasarnya ada di Adobe Illustrator. Jadi gitu ya. Ini adalah artboard. Bisa gunain scroll di mouse teman-teman untuk ngedrag di artboardnya kayak gini. Kemudian scroll atas, scroll bawah ya teman-teman ya. Atau gunain di kalian hold di keyboard tuh ALT untuk, dan ALT di hold ditahan ya, lalu di scroll, ini zoom in, zoom out untuk memudahkan kalian buat desain. Ini klik tengahnya, klik yang scroll bisa kayak gini, bisa kita sebagai bentuk. Kita zoom, kalau misalnya mau zoom tinggal hold di keyboardnya itu ALT, terus zoom in, scroll atas, zoom out, scroll bawah ya. Itu dasar-dasar. Oke, kita langsung pengenalan di oke itu ya teman-teman ya, singkat aja teman-teman ya. Kita bakal langsung bahas selanjutnya di tools-tools yang bakal kita gunakan ya, penempatannya gitu ya. Di sini kita ada yang namanya bar kiri ya. Di bar kiri ini kita ada banyak banget tools yang bakal digunain untuk kita buat desain. Ada selection tool, ada magic wand tool untuk seleksi setiap warna gitu ya, biar mudah untuk kita gunain. Kalau misalnya kita pengen ganti warna atau apalagi itu bisa digunain buat magic wand tool. Lengkapnya bakal kita bahas di next video teman-teman ya. Di sini ada bar kiri yang isinya tools yang bakal kita gunain untuk membuat desain. Di atas kita gunain biasanya untuk mengatur dokumen, mengatur efek-efek yang ada kita akan buat kayak gitu ya teman-teman. Jadi bar atas pengaturnya biasanya di sini. Misal di bar kanan ini teman-teman, ini biasanya untuk mengatur untuk kalian yang misal kayak properties gitu ya. Kayak properties, kalau misal di teks itu ada properties. Misal kalian buat teks di sini, nah propertiesnya di sini. Misal kalian buat ada shape di sini, maka propertiesnya juga bakal di sini teman-teman. Di sini juga ada layer. Di sini bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Disesuaikan kalau misalnya kalian pengen butuh tools yang buat apa, propertiesnya seperti apa align ya. Ini align, ada stroke, buat ngatur stroke-nya, ada buat gradasi, gradient ya. Dan buat untuk transparansi kayak gitu-gitu. Buat appearance juga sama. Appearance itu kayak misal properties juga. Kita misal kita punya bentuk di sini, kita bisa aturnya di sini. Ada stroke-nya, pilihnya seperti apa, nanti efeknya bisa dibuat di sini kayak gitu. Terus layarnya juga sama di sini, kayak misal Photoshop itu kan layer-layer tuh, itu layer-layer. Sini juga bisa dibuat layer-layer, tapi kalau misal kalian cuma pengen buat satu aja, nggak perlu layer-layer itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Next video ya teman-teman, kita bakal bahas lebih rinci sini. Itu ya teman-teman ya, itu sekedar singkat ya pengenalan dari Adobe Illustrator. Kalau kalian mau tanya tentang Adobe Illustrator bisa langsung di komen aja. Terima kasih, kita ketemu di next video. Kita bakal bahas lagi tentang tools-tools lebih mendalam di bar kiri, di atas, di kanan ini. Kita bakal bahas satu persatu insya Allah. Jadi buat kalian yang pengen langsung menyimak terus materinya, bisa langsung subscribe terlebih dahulu untuk dapetin notifikasi konten videonya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.